Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur atas kasih Tuhan. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ada karena Tuhan. Kita bergerak karena Tuhan. Kita beraktivitas dan menjalani hidup ini hanya karena Tuhan. Tuhanlah yang berotoritas di dalam kehidupan kita, karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kemurahan bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami. Kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai pada saat ini karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dan kita temukan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-5. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-5 berbunyi demikian. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sekali lagi, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pembacaan ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, atau sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus berbicara tentang baptisan Roh Kudus, atau dibaptis dengan Roh Kudus. Berbicara tentang Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus, ada hal yang sangat prinsip, ada hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan berbicara tentang Roh Kudus atau Roh Allah adalah berbicara tentang pribadi Allah dalam konsep Tritunggal. Sekali lagi, berbicara tentang Roh Kudus atau Roh Allah adalah berbicara tentang pribadi Allah dalam konsep Tritunggal. Dalam Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini jelas sekali, saudara-saudara sekalian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus adalah pribadi penolong yang dijanjikan Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga. Nah, murid-murid atau kita harus dibaptis, harus dipenuhi, harus didiami oleh Roh Kudus. Dan kita masuk dalam pengalaman dan dalam kebenaran ini karena baptisan Roh Kudus adalah kehendak Allah di setiap kehidupan orang-orang yang percaya.
Saya juga mengutip di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu?" Ketika kita percaya, bertobat, kita masuk dalam pengalaman baptisan Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus, karena kita adalah bait Allah Roh Kudus. Perhatikan di sini, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bertobat, maka kita adalah bait Allah Roh Kudus. Bait Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus mendiami dan tinggal di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita sangat memerlukan kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa kita manusia yang lemah. Kita memiliki keterbatasan dalam menjalani hidup ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menaungi, memenuhi kita, sehingga kita berjalan dalam tuntunan dan kehendak Roh Kudus atau Roh Allah. Saya mengutip juga di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan semangat, kasih, dan ketertiban." Nah, puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan Allah ini. Sekali lagi saya bacakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan semangat, kasih, dan ketertiban. Allah memberikan penolong dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Bukan roh yang membangkitkan ketakutan, bukan roh yang membuat kita takut. Tapi Alkitab berkata, firman Allah berkata, roh yang membangkitkan semangat, roh yang membangkitkan sukacita, roh yang membangkitkan, kekuatan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Allah memberikan penolong di dalam kehidupan kita, yaitu kekuatan, kuasa Roh Kudus. Kekuatan kuasa Roh Kudus, sebagai orang percaya kita sangat membutuhkan. Kita sangat memerlukan kekuatan Roh Kudus sebagai penolong di dalam hidup kita. Bagaimana untuk kita dapat dipenuhi, didiami oleh Roh Kudus? Saudara sekalian, mari kita menjadi pribadi yang mampu merendahkan diri kepada Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang mampu merendahkan diri kepada Tuhan. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyerahkan totalitas kita kepada Tuhan. Kita minta kekuatan Tuhan oleh Roh Kudus ada
dan tinggal dalam hidup kita. Dan hanya kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita menghadapi situasi yang ada, khususnya di pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Dan kita tetap menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Tuhanlah yang merancangkan rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah merancangkan, maka segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah penolong kami. Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami. Setiap telinga yang sudah mendengarkan suara kebenaran ini, Tuhan tolong. Biar Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan mereka sebagai penolong dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mampu berjalan dalam kekuatan dan pimpinan Roh Kudus. Dan kami berdoa juga buat bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong. Tuhan tolong pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, dan para jajaran menteri, provinsi, dan kabupaten, camat, lurah, sampai kepada RW/RT. Biarlah semua di dalam pertolongan Tuhan. Biarlah semua dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon dan berdoa. Haleluya. Amin.